Presiden Prabowo menekan surat rehabilitasi untuk 3 mantan direksi ASDP yang divonis pengadilan bersalah dalam kasus kerjasama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad di Istana Negara. Prasetyo Hadi menilai kasus ini sudah berlangsung lama dan Presiden telah meminta Menteri Hukum Soetratman Andi Aktas untuk meninjau kasus ini sebelum mengabulkan permohonan DPR terkait rehabilitasi direksi ASDP. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Susilo Adiwibowo, kuasa hukum 3 mantan direksi PT ASDP Indonesia Ferry. Selamat malam, Pak Susilo. Selamat malam, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Susilo, sebagai kuasa hukum, bagaimana Anda melihat adanya atau dikeluarkan ditekannya rehabilitasi kepada 3 klien Anda, Pak Susilo? Yang pertama saya kira karena ini adalah hak prerogatif Presiden Ya. dan kita mesti hormati sama-sama, tentu ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo ya. Dan kemudian juga kepada senior saya Bang Dasko, kemudian Pak Teddy dan tentu kepada Pak Mensesnek ya, yang saya melihat membaca tadi Ya. keputusan rehabilitasi ini begitu. Baik, Pak Susilo, kita akan dengarkan terlebih dahulu. Ini ada pernyataan resmi dari Mensesnek Prasetyo Hadi terkait dengan pemberian rehabilitasi kepada ketiga mantan direksi ASDP. Berikut pernyataan dari Mensesnek. Bapak Presiden memberikan keputusan untuk menggunakan hak beliau di dalam kasus yang tadi sudah disebutkan. Kasus ini sebenarnya berjalan sudah cukup lama, menimpa kepada Dirut ASDP beserta dengan beberapa orang jajaran di ASDP atas nama Saudara Ira Puspadewi, Saudara Muhammad Yusuf Hadi dan Saudara Hari Muhammad Adi Caksono. Berdasarkan permohonan dari Kementerian Hukum, Bapak Presiden memberikan persetujuan dan alhamdulillah baru pada sore hari ini beliau membubuhkan tanda tangan. Setelah ditekannya rehabilitasi ini, kedepannya akan seperti apa dari kuasa hukum? Karena memang rehabilitasi tidak bisa dikatakan menganulir hukum yang sudah dijatuhkan. Gimana Pak Susilo? Iya, kalau pemahaman saya, rehabilitasi itu ujung dari semua putusan bebas atau onslah. Ya. Ya, tetapi karena ini adalah hak prerogatif Presiden, saya memahami bahwa hak rehabilitasi yang diberikan itu adalah pemulihan hak martabat Ibu Ira dan kawan-kawan kembali seperti semula karena ada proses hukum yang keliru atau ada proses hukum yang tidak sah. Sehingga mau tidak mau, mungkin saya belum tahu, saya sendiri belum menerima suratnya, Mas. Mudah-mudahan KPK sudah bisa menerima suratnya dan segera dilakukan pembebasan terhadap ketiga klien saya ini. Baik. Sejauh ini bagaimana respon dari Ibu Ira dan ketiga mantan direksi SDP terkait dengan ditekannya rehabilitasi oleh Presiden ini, Pak Susilo? Baik, nampaknya komunikasi kita dengan kuasa hukum dari 3 mantan direksi SDP terputus. Kita akan mencoba untuk menghubungi kembali Bapak Susilo Aribowo terkait dengan bagaimana respon dari kuasa hukum dan juga para mantan 3 direksi ASDP ini terkait dengan ditekannya rehabilitasi oleh Presiden Prabowo. Dan kita sudah tergabung kembali bersama Susilo Aribowo, kuasa hukum 3 mantan direksi PT ASDP Indonesia Ferry. Selamat malam kembali Pak Susilo. Ya, malam Mas. Baik, Anda sekarang berada dalam mobil, apakah ini dalam posisi menuju ke KPK untuk bertemu dengan klien Anda, Pak Susilo? Ya, saya akan mencoba, ini sedang menuju ke KPK. Mudah-mudahan KPK sudah menerima surat sehingga kami akan melakukan permohonan untuk membebaskan Bu Ira dan kawan-kawan. Baik. Ya. Tadi melanjutkan pertanyaan yang tadi saya sampaikan kepada Anda, Pak Susilo, terkait dengan bagaimana respon dari Ibu Ira dan juga 2 mantan direksi ASDP lainnya terkait dengan pendatanganan rehabilitasi oleh Presiden ini, Pak Susilo. Ya, tentu karena saya belum bertemu, Mas. Jadi baru tadi sore diumumkan oleh Pak Mensesnek. Saya nggak tahu apakah beliau tahu atau tidak. Tentu belum bisa menyampaikan
tanggapan ya atas Baik. ini, bagaimana reaksi dari Bu Ira dan kawan-kawan gitu. Baik, kalau kita bicara dengan rehabilitasi kembali lagi Pak Susilo, apakah Anda menilai bahwa dengan diberikannya rehabilitasi ini otomatis akan meruntuhkan terkait dengan stigma hukum yang dijatuhkan kepada 3 klien Anda? Dan apakah nanti Anda sebagai kuasa hukum akan melakukan misalnya catatan-catatan baru lagi terkait dengan hasil tersebut Pak, hasil putusan vonis dari KPK tersebut? Ya tentu karena ini rehabilitasi dalam pemahaman saya, berarti karena ada kesalahan hukum atau kesalahan proses di dalam hukum, sehingga mereka ini mendapatkan suatu pemulihan ya hak ya, pemulihan martabat seperti sebelum terjadi perkara ini begitu. Baik. Kalau untuk catatan-catatan yang lain tentu itu menjadi bagian dari nanti diskusi kami dengan para terdakwa, Mas. Baik, rehabilitasi disampaikan oleh Mensesnek bahwa sudah ada kajian atas tanggapan dari masyarakat ke DPR, kemudian ada kajian antara DPR juga di dalam internal DPR dan juga mengundang banyak sekali pakar di sana gitu. Apakah Anda mengikuti jalan panjang dari proses masuk ke DPR hingga akhirnya keluar dari rehabilitasi dari Presiden ini, Pak Susilo? Saya tidak mengikuti secara detail karena saya hanya konsentrasi kepada persidangan, ya, hanya persidangan saja. Tetapi memang dari sisi persidangan saya tetap berkeyakinan bahwa perkara ini sebenarnya tidak perlu harus naik kepada tingkat penuntutan atau bahkan penyidikan pun sebenarnya sudah berhenti begitu loh. Tidak perlu sampai seperti jauh seperti ini begitu. Baik, mungkin kita coba merefresh kembali kira-kira argumen paling kuat yang Anda sampaikan bahwa klien Anda tidak bersalah terkait dengan tuntutan tersebut apa saja sebenarnya Pak Susilo? Yang pertama begini, kalau kita sekolah di Fakultas Hukum, yang pertama kali dipelajari dalam hukum pidana itu adalah adanya mens rea atau actus reus mens rea. Jadi sejak awal saya melihat tidak ada mens rea atau sikap batin yang jelek dari para terdakwa ini atau tersangka ini. Ya semacam contoh misalkan satu hal saja itu mengenai penerimaan uang ya, tidak ada sepeser pun mereka itu menerima uang. Kemudian kedua itu mereka secara proper ya, secara comply, secara patuh sudah meng-hire atau menetapkan 7 konsultan ya. 7 konsultan yang kemudian juga didampingi oleh BPKP dan juga oleh Jamdatun ketika itu. Artinya mereka sudah penuh dengan kehati-hatian. Kemudian tidak ada konflik of interest juga antara penjual dengan pembeli. Jadi semuanya sudah dilakukan mitigasi dengan baik begitu. Baik. Ini harapan saya dengan adanya seperti ini tentu kita simpulkan bahwa tidak ada etikat jelek yang dilakukan oleh mereka ini. Betul-betul para direksi ASDP ini ingin melakukan aksi korporasi yang terbaik untuk keuntungan atau tujuan perusahaan itu gitu. Baik, baik. Kalau kita melihat jalannya persidangan, bahwa ketika persidangan ada 2 poin di sana. Yang pertama yang disampaikan tadi bahwa tidak ada keuntungan yang masuk ke klien Anda. Lalu yang kedua terkait dengan dissenting opinion, ada perbedaan pendapat antara hakim terkait dengan tuntutan tersebut. Apakah dengan adanya 2 topik ini Anda sudah merasa yakin bahwa akan ada gejolak di masyarakat yang menuntut ketransparan di sana, keadilan di sana, hingga akhirnya keluar rehabilitasi dari Presiden ini, Pak Susilo? Iya, saya melihat awal tidak ada sesuatu hal yang luar biasa terhadap perkara ini. Tetapi saya hanya berkeyakinan bahwa perkara ini sebenarnya harus dilepaskan atau paling tidak di-onslah ya. Kalau mau tidak bebas harusnya onslah begitu loh. Karena ada pada akhirnya saya juga sangat kaget. Saya kira mungkin beberapa media yang mengikuti juga sangat kaget bahwa seorang ketua majelis itu yang melakukan dissenting opinion terhadap perkara ini. Dan beliau itu berpikirnya sebagai hakim tidak posifistik, tidak legalistik, tetapi sangat progresif. Dan dalam setiap keraguan-raguan beliau catat, kemudian ditanyakan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kalau tentu terakhir mereka tidak berkeyakinan bahwa perkara ini secara fundamental penuh keraguan. Sehingga oleh karena itu berdasarkan azas kita di dalam hukum pidana itu harus dilepaskan. Itulah yang terjadi pada ketua majelis dari perkara ini, Mas. Baik.
Terlepas dari dissenting opinion-nya ada di persidangan, kemudian juga ada keyakinan kuat, ada argumen Anda sebagai kuasa hukum bahwa klien Anda tidak bersalah di sana karena tidak menerima sepersen pun dari transaksi bisnis tersebut gitu. Yang menjadi perhatian di sini adalah bagaimana publik itu merespon terkait dengan hasil vonis tersebut gitu, di mana di media sosial ramai sekali membicarakan tersebut, bahkan influencer juga membicarakan hal tersebut, sehingga mematik sebuah opini-opini tertentu di sana terkait dengan layak atau tidaknya gitu ya klien Anda dijatuhi vonis 4,5 tahun penjara ini sendiri. Bagaimana melihat respon dari media, dari masyarakat, dari netizen terkait dengan kasus yang Anda tangani ini, Pak Susilo? Ya, kalau saya melihat respon dari masyarakat terhadap kasus ini, masyarakat hanya menyayangkan dari putusan pengadilan yang menghukum kepada 3 terdakwa ini, begitu loh. Karena mereka betul-betul tidak ada keuntungan yang diterima dari transaksi aksi korporasi ini gitu. Sehingga dari putusan hakim pun sebenarnya sudah terlihat, Mas. Ketika Ibu Ira dituntut 8,5 tahun, kemudian putus 4,5, itu saya kira hakim 2 yang lain yang konon menghukum Bu Ira terjadi keraguan-raguan di situ. Baik. Jadi itu kan separuh kira-kira begitu loh. Yang 8 tahun menjadi 4 tahun begitu. Baik. Sekarang Pak Susilo, sekarang Anda menuju ke KPK untuk memberitahu kabar gembira kepada Ibu Ira dan 2 mantan direksi ASDP di sana. Apakah Anda memiliki keyakinan kuat bahwa malam hari ini ketiga klien Anda akan keluar dari KPK? Tentu saya masih berkeyakinan. Ya, saya masih berkeyakinan karena tergantung kepada surat itu, surat rehabilitasi itu apakah sudah diterima oleh KPK. Kalau itu diterima tentunya malam ini pun mereka harus keluar ya, karena tidak ada dasar untuk melakukan penahanan begitu. Baik, terima kasih sekali lagi Susilo Aribowo, kuasa hukum dari 3 mantan direksi ASDP yang sebelumnya divonis 4,5 tahun penjara dan sekarang mendapatkan rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto. Sekali lagi terima kasih Pak Susilo, hati-hati di jalan. Terima kasih. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.